Baik, materi selanjutnya mengenai kewirausahaan kepada Bapak Hanif Kurniawan STMP. STMT, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedengaran ya? Jelas ya? Oke, sip. Ini kebetulan sebelum kita mulai ke inti materi, kita jalan-jalan dulu di workshop. Ini salah satu tempat produksi, salah satu ini wirausaha yang saya lakukan, yaitu di Genetic Wear Workshop. Alamatnya di Kampung Sompok, RT 02, RW 21, Desa Sangkan Hurip, sebelah kolam renang Ana Family kalau teman-teman lihat. Nah, di sini pun ini kebun produktif yang sedang genetik lakukan ya. Kenapa berdekatan ya? Karena memang masih di satu wilayah rumah saya. Karena wirausaha itu enaknya kita bisa melakukan di mana aja. Ini kebun produktif, kemudian ini ada gudang, beberapa kendaraan operasional. Itu lini usaha untuk bagian manufaktur. Kemudian saya pun bergerak di bidang IT. Harusnya di sini tempatnya teman-teman, kakak-kakak tingkat kalian yang sudah lulus kemarin buat kerja. Cuman kebetulan karena sekarang lagi PPKM, jadi semuanya sedang WFH dulu. Semuanya kerjanya dari workshop. Oke, saya pindah dulu ke PC, Pak Yusuf. Nanti tolong dipindahin aja ke PC ya. Enaknya jadi wirausaha itu apa ya? Kita bisa melakukan semuanya di rumah sesuai dengan keinginan kita. Tapi Pak Yusuf, punten ini agak ya udah mulai nggak bouncing suaranya. Jadi tadi wirausaha lini bisnis manufaktur genetik workshop. Kalau di sini adalah workshopnya cari kopi. Jadi lini usahanya satu tempat, satu lingkungan, tapi beda. Pak, bisa ya wirausaha beda tempat seperti itu? Ya bisa sebenarnya. Beda lintas, tapi konsepnya sama. Karena usaha itu semuanya konsepnya sama. Terus bedanya apa sebenarnya? Bedanya adalah saya mempraktekkan dua hal yang berbeda, tapi menggunakan satu konsep yang sama. Oke, nah sekarang kita masuk ke materinya dulu ya. Saya izin share screen dulu buat teman-teman semua. Tolong diizinkan share screen-nya, Pak Yusuf. Oke. Oke, kelihatan ya? Di sini. Materinya adalah peran SMK dalam industri 4.0. Kenapa harus industri 4.0? Karena industri 4.0 ini adalah industri yang teman-teman harus siap, harus apa ya, hadapi di mungkin di zamannya rekan-rekan semua, karena di generasi milenial ini 4.0 dan 5.0. Tapi sebelum ke 5.0 kita di 4.0 itu dulu. Tapi sebelum kita mulai ke materi, saya kenalin dulu siapa saya. Nama saya Hanif Kurniawan Mutakin, saya dari SMA 1 Margahayu, terus lulus dari D3IF IT Telkom 2008 sampai 2011. Kemudian S1 Teknik Informatika di Telkom 2011 sampai 2013. Kemudian melanjutkan di S2 di Teknik Informatika ITB 2014 sampai 2017. Sempat kerja di PT Telkom sebagai staf R2DC tahun 2011. Kemudian tahun 2010 setahun sebelumnya saya membuat genetic wear. Jadi yang tadi itu genetic wear itu saya bikin dari 2010. Jadi dari sejak zaman kuliah D3. Jadi walaupun saya kuliah, saya tetap bisa berwirausaha sebenarnya kayak gitu. Kemudian bekerja menjadi seorang software engineer sejak lulus dari D3 dari tahun 2011 sampai sekarang. Kemudian pada tahun 2017 saya mendirikan Cari Kopi, sebuah software house yang bergerak sampai sekarang. Kemudian sempat juga di-hire menjadi project manager di Butternut 2018, berhenti kemarin 2019 sebenarnya. Kemudian sekarang juga bekerja di project manager di Overcast 2020. Kemudian dari tahun kemarin saya pun aktif sebagai guru di di jurusan RPL di SMK Mahaputra. Oke. Setelah kenalan sama saya, kita masuk ke materi. Seperti materi tadi adalah peran SMK dalam industri 4.0, saya akan jelasin dulu apa industri 4.0. Nah,
Industri 4.0 ini adalah pergerakan dari industri 1.0, 2.0, 3.0, kemudian sampai ke 4.0. Apa perbedaannya? Industri 1.0 itu kalau dulu zamannya dia mesin. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar sejarah dulu ya, ada revolusi industri di Prancis, di Inggris gitu kan. Nah, itu industri 1.0. Jadi semua sesuatu yang dikerjakan manusia itu dikerjakan oleh mesin. Nah, awal-awal terus industri 2 itu kemudian mulailah berjalan menggunakan mesin-mesin elektrik. Produksinya yang jadinya tadi terbatas menjadi semakin berlimpah. Nah, industri 3.0 ini kelanjutannya adalah ada proses otomatisnya menggunakan komputer dan part-part elektronik yang lebih canggih. Nah, 4.0 yang kita hadapi adalah saat ini ada cyber physical system. Jadi ada pengamanannya, terus ada IoT berkaitan semua device itu bisa dikendalikan lewat internet. Kemudian ada jaringan juga, ada network jaringan. Terus ciri-cirinya apa sih? Industri 4.0 yaitu ada big data dan analitik. Jadi menggunakan data, terus kemudian autonomous robot, ada simulasinya, ada integrasi sistem secara horizontal dan vertikal, ada tadi menggunakan alat-alat yang berbau industrial Internet of Things, jadi seperti device-device atau lampu sekarang itu bisa dikendalikan lewat handphone, gitu kan, mobil juga bisa dikendalikan lewat handphone, seperti itu. Ada augmented reality seperti kita scan barcode kemudian keluar animasi rumah atau kalau Yu-Gi-Oh itu kalau tahu karakter Yu-Gi-Oh dulu kartunya itu kartu kan ketika scan lewat handphone itu si gambarnya itu si monsternya itu hidup. Kemudian ada cloud data semua disimpan di cloud di internet gitu. Ada additive manufacturing dan ada cyber security. Pusing ya data-data seperti itu memang pusing. Tapi yang pasti ini adalah hal-hal yang harus kalian hadapi sebelum kita mulai sebagai menjadi seorang wirausaha. Ini yang harus kalian hadapi. Sulit dan memang sulit untuk menjadi seorang wirausaha di zaman sekarang. Nah, saya pun untuk menjelaskan apa itu industri 4.0 itu sangat-sangat rumit. Karena nggak mungkin teman-teman yang baru lulus SMP bisa mengerti hal-hal yang saya sebutin tadi. Tapi perlahan akan kita pelajari. Dan alhamdulillah di Mahaputra itu ada satu mata pelajaran yaitu PDKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, yang kalau dulu mah isinya cuma jualan gitu kan, tapi sekarang itu akan diarahkan bagaimana teman-teman yang jurusannya RPL akan bekerja menjadi seorang lulusan RPL, yang MM akan bekerja sebagai lulusan multimedia gitu, seperti itu. Contohnya misalnya kalau RPL lulusnya nanti siap bekerja sebagai seorang developer. Kalau misalnya MM itu bisa menjadi videografer, fotografer, atau mungkin menjadi seorang ilustrator seperti itu. Nah, solusinya apa? Ya, siap terjun di industri dan menjadi wirausaha sebenarnya. Solusi bagi kita anak-anak SMK. Karena apa? SMK sebagai lulusan SMK, kita itu punya sebuah privilege yang tidak dimiliki oleh anak-anak SMA. Apa itu? Yaitu porsi praktek kita itu sebanding dengan porsi teori kita. Jadi teman-teman kan kalau memilih SMK sebenarnya mindsetnya mindset awalnya itu jangan hanya nanti saya lulus SMK pengen kuliah. Itu berat banget sebenarnya. Langsung ke sana. Kenapa? Karena teman-teman akan bersaing dengan anak-anak SMA. Ketika kalian SMK, kalian itu minimal harus punya mindset, punya skill ketika lulus itu punya skill buat bertahan hidup. Misalnya di MM belajar bagaimana menggunakan menggunakan kamera atau belajar ngedit video atau bikin film seperti yang tadi yang kita tonton, itu teman-teman harus bisa itu. Kenapa? Karena nanti ketika bedanya anak SMA biasanya nggak punya skill, mereka punyanya teori. Nah, anak SMK itu punya skill yang bisa digunakan untuk mencari pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan. Apakah Pak bisa langsung menjadi wirausaha? Nggak bisa tentunya. Kalau misalnya teman-teman nggak mengenal industri apa yang akan teman-teman hadapi di depannya. Nah, makanya saya kenalin tadi industri 4.0. Dan apakah bisa langsung ketika misalnya udah tahu industri 4.0 seperti apa? Belum tentu bisa. Kenapa? Karena teman-teman skill itu bukan hanya sesuatu yang teman-teman jadikan senjata supaya bisa bekerja menjadi seorang wirausaha. Karena kalian harus tahu marketnya seperti apa, teori banyak lah. Tapi minimal ketika lulus, kalian punya privilege atau punya kemampuan dasar untuk menjadi seorang wirausaha. Dibanding anak SMA, seperti itu.
Nah, itu tadi contohnya ya. Jadi kalau anak MM itu jadi fotografer acara pernikahan tuh susah-susah tuh si Rambo juga kan ya. Biasa kan kalau lihat kita fotografer itu posisinya suka aneh-aneh dari sampai jungkir balik gitu kan ya. Ataupun anak-anak RPL ngotak-ngatik coding selama 2 jaman ternyata kurangnya cuma tanda titik koma gitu kan seperti itu. Nah, Pak ada cara cepatnya nggak sih sebenarnya? Jawabannya adalah tidak ada. Satu-satunya solusi seperti materi-materi yang sebelumnya teman-teman dapatkan dari para pemateri, inti dari semuanya itu adalah jangan berhenti belajar. Tadi kan belajar itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Kemudian tadi orang Islam itu kan Muslim, hal pertama yang dikatakan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah ikro, 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 ikro gitu kan sampai 3 kali gitu kan ya. Itu solusinya jangan pernah berhenti belajar. Kembangkan hard skill dan soft skill. Apa itu hard skill dan soft skill nanti akan saya jelaskan. Nah, tapi ingat materi pembelajarannya ini tidak hanya harus teman-teman dapetin di sekolah, tapi harus juga teman-teman kembangkan dengan bantuan Google. Sekarang kan kalau ngomongin Google itu lebih pintar lah daripada guru-guru kita semua. Kita tahu semua itu ya anak-anak milenial mah ya gitu. Nah, Pak susah kalau kayak gitu, saya pengen kayak gitu. Gimana? Ada tipsnya. Kalau nggak mau cara seperti itu, jadilah orang kaya yang bisa mempekerjakan orang-orang pintar. Jadi sebenarnya kalau kalian kaya semuanya akan dimaafkan. Tapi pertanyaannya, apakah orang kaya akan bertahan? Kalau dia nggak cerdas, dia nggak akan bisa bertahan. Tetap kalian harus menjadi orang-orang yang tahu bagaimana memanage orang-orang pintar tersebut. Jadi kalau teman-teman ngerasa, oh saya mah kelasnya nggak perlu capek-capek berusaha payah sendiri karena saya biasa menggunakan banyak orang gitu kan, dia bekerja nyuruh orang, silakan. Tapi kalian juga harus punya kemampuan untuk bagaimana memanage orang-orang pintar. Karena kalau nggak bisa manage orang-orang tersebut ya sama aja bohong gitu kan ya. Dan itu balik lagi ke skill dan teman-teman yang harus punya. Kemudian tadi kita jelasin masalah hard skill dan soft skill yang diperlukan untuk menjadi seorang wirausaha. Kemarin jelas ya kalau teman-teman ngelihat perbandingan Pare, Panonci dan Pak Yusuf gitu. Itu kelihatan banget ya Pare mah garing lah ya gitu. Tapi kalau Pak Yusuf wah menarik banget gitu ya. Itu berkaitan yang Pak Yusuf kemarin bilang tentang otak kiri dan otak kanan. Itu Pare itu yang lebih lebih berjalan itu otak kiri yaitu hard skill-nya. Jadi emang agak jayus ya itu. Nah, tapi kalau Pak Yusuf itu dia kan soft skill-nya otak kanannya itu lebih dominan ya. Jadi menjelaskan pun lebih menarik, lebih interaktif sebanding dengan memang beliau juga kan merupakan salah wirausaha di bidang fotografer itu ya, di multimedia seperti itu. Nah, itu membuktikan itu 2 orang contoh yang merupakan perbandaan antara yang menggunakan otak kiri dan otak kanan. Apakah secara kelihatan mungkin kemarin Pak Yusuf lebih menang dibanding Pak Ire ya, tapi sebenarnya ada setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kenapa? Karena jelas kemampuan otak kiri itu fokusnya adalah terhadap materi-materi eksak. Dan itu diperlukan. Cuman ketika biasanya orang yang menggunakan otak kiri, itu otak kanannya tidak terlalu lebih dominan sehingga ketika ngomong Pak Pare ya kalau ngomong ya jayus lah seperti itu ya. Tapi kalau Pak Yusuf kelihatan kemarin ngomongnya cepat tapi teknisnya beliau dikurangan. Nah, ini bagusnya Pak Yusuf kemarin bagaimana dia bisa manage atau mempackage dirinya sebagai saya mau orang otak kanan. Jadi bagaimana menarik mungkin dan menarik perhatian rekan-rekan sekalian. Itu kelebihannya. Nah, itu dua contoh yang teman-teman langsung dapatin ketika kemarin melihat perbandingan antara RPL dan multimedia. Tapi dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi nggak usah panik, nggak usah takut. Apa maksudnya? Saya salah pilih jurusan dan lain nggak usah takut. Karena saya pun sebenarnya anak RPL yang banyak menggunakan otak kiri. Tapi apakah otak kiri bisa bekerja tanpa otak kanan? Nggak mungkin. Karena saya pun orang yang dominan otak kiri, tapi menggunakan otak kanannya. Seperti itu. Jadi ini bisa kita latih. Oke, seperti itu. Nah, menjadi SMK kan tadi teman-teman yang punya kemampuan buat coding, RPL, multimedia yang punya bagaimana menggunakan device itu lebih enak, lebih nyaman ya seperti itu. Cuman pertanyaannya, apakah itu ketika teman-teman yang katakanlah cuma sekedar lulus gitu kan ya punten, apakah bisa langsung menjadi wirausaha atau bekerja pada bidang yang sejalur dengan kelulusan teman-teman? Nggak bisa juga. Nah, ini kita banyak banget lihat seperti ini ya. Jadi apa yang orang lihat itu mungkin kesuksesan, tapi tidak lihat ada apa di bawahnya.
Makanya tadi saya bilang ada siapa saya di depan, itu teman-teman tahu seberapa sibuknya saya, seberapa banyaknya kegiatan saya. Sehari ini saya manage setiap harinya manage 5 kegiatan, 5 sampai 7 kegiatan. Karena hanya orang sibuk yang bisa mengatur waktu. Nah, di zaman teman-teman yang sekarang yang semuanya serba daring, ada satu kelemahan ketika teman-teman nggak ke sekolah, yaitu masalah kedisiplinan. Yang dulu teman-teman ketika sekolah mungkin pagi-pagi subuh udah bangun, nggak tidur lagi, udah siap-siap buat ke sekolah. Sekarang teman-teman mungkin bisa bangun siang ya, tadi seperti materi sebelumnya dari Bu Dewi gitu, ya kan? Jadi disiplinnya hilang. Ini yang kita takutkan. Ini yang paling saya takutkan. Karena menjadi seorang wirausahawan itu, yang paling penting itu bukan skill. It's not about having the skill to do something. It's about having the will, desire, and commitment to be your best. Jadi bukan masalah skill. Karena skill itu akan ngikutin. Ya teman-teman kalau misalnya tiba-tiba punya skill, apakah bisa langsung bekerja? Nggak bisa. Tapi teman-teman harus bisa memantaskan diri. Teman-teman harus bisa memantaskan diri bagaimana menjadi seorang pekerja multimedia atau RPL yang memang bisa diserap oleh industri. Atau bisa menjadi wirausaha. Itu poinnya. Jadi skill itu nomor kesekian, yang paling penting itu adalah about desire and commitment. Komitmen lah. Komitmen ketika teman-teman mau berusaha lebih baik. Oh, yang tadinya saya bangun mungkin dulunya subuh gitu kan, sekarang jadi jam 7, jam 8. Balikin lagi dong. Ayo komitmennya dibalikin menjadi pagi-pagi lagi gitu. Terus bagaimana mengatur waktunya. Seperti itu. Sekarang apalagi kalau anak-anak lebih lebih familiar dengan teknologi, bisa gunakan Google Calendar jadwal penjadwalannya. Seperti itu. Kenapa? Karena saya pun menggunakan itu. Isi kalender Google semua itu karena kita udah punya smartphone, lihat. Jadwalnya itu semua ada di sini. Teman-teman bisa menggunakan fitur dari Google Calendar untuk menyiapkan jadwal teman-teman. Jadi sebenarnya saya bilang, bagaimana saya memanage 7 pekerjaan sekaligus karena saya ada jadwalnya. Rapat dengan klien, terus komunikasi dengan konsumen dari manufaktur gitu. Itu semuanya ada jadwalnya sendiri seperti ini. Nah, gunakan hal-hal seperti itu. Itu pun nggak gampang. Saya yang seorang lulusan S2, yang tadinya selengean di industri kreatif, yang tidak punya jadwal, yang seenaknya aja gitu kerjanya. Terus tahu, oh ini sudah bisa saya tebak, 2020 sekian itu bakal perubahan zaman. Akhirnya saya memantaskan diri. Bagaimana saya bisa komitmen dengan klien-klien atau kegiatan saya, yaitu menjadi punya jadwal. Saya misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi itu ngurus dulu konveksi. Dari jam 9 udah mulai kerja IT sampai jam 5. Habis itu kalau ada meeting di jam antara tadi jam 9 sampai jam 5 sore. Kemudian olahraga dulu, olahraga sore dari jam 5 sampai maghrib gitu kan ya. Kemudian istirahat, kemudian nantinya ada meeting-meeting malam, diskusi malam seperti itu. Itu poin menjadi seorang wirausaha adalah bagaimana teman-teman punya skill untuk mengatur waktu. Dan skill mengatur waktu itu bisa teman-teman dapetin kalau teman-teman semuanya komitmen. Komitmen ketika saya udah bangun jam 5. Oh, komitmen ketika saya harus mulai kerja jam 9. Dan itu harus dibangun dari teman-teman dari sekarang, bukan dari nanti. Karena dari sekolah tidak bisa menjelaskan jadwal misalnya, oh ini pengalaman kemarin ya, banyak banget yang nggak bisa mengatur, siswa yang nggak bisa mengatur waktu. Start jam 8, pada telat, yang datang hadir cuma sebagian, itu nggak boleh ditiru. Karena nanti jangan salahkan para guru ketika guru-guru saja mulai bekerja, bagaimana yang biasa tadi di sekolah menjadi di rumah, kita sampai kerja itu lebih daripada jam seharusnya, bagaimana menyusun materi dan lain-lain gitu. Dan itu nggak gampang kerja di rumah itu, tiba-tiba misalnya datang cuma sebagian orang. Itu nggak boleh seperti itu. Dan teman-teman juga harus bisa menghargai. Kenapa? Karena saya yakin juga ke teman-teman kelas 3 dulu di SMP-nya pasti punya permasalahan yang sama seperti itu. Oke, jadi menjadi wirausahawan itu yang pertama adalah komitmen. Saya nggak akan ngomongin bagaimana teknis yang lain karena nggak akan cukup waktunya. Kita bisa ngobrol sebulan penuh mungkin masalah itu. Tapi yang paling pertama adalah coba teman-teman komitmen terhadap diri teman-teman sendiri untuk menjadi yang terbaik. Jangan pernah tinggalkan keinginan teman-teman supaya menjadi yang paling baik. Yang paling baik itu bukan dibandingkan dengan orang lain. Yang paling baik bagi diri teman sendiri. Jadi rumusnya itu adalah
jangan pernah jadikan rekan teman-teman itu sebagai kompetitor. Jadikanlah jadi rekan, karena sekarang udah nggak zamannya buat saling singgung-singgungan, tapi sekarang itu zamannya berkolaborasi. Bagaimana kita berkolaborasi? Yaitu menjadi orang-orang yang terbaik bagi diri kita sendiri. Ketika teman-teman punya lingkungan yang sangat baik, itu akan circle-nya semakin kuat dan saling berkolaborasi. Yang satu misalnya jadi tukang konveksi, yang satu jadi vendornya, yang satu jadi yang punya tokonya gitu kan. Itu nanti bisa punya satu clothing line yang saling berkolaborasi seperti itu. Jadi rumus yang pertama adalah balik lagi teman-teman harus berkomitmen menjadi yang terbaik bagi diri teman-teman sendiri. Sekarang dimulai dulu dari bagaimana teman-teman bisa komitmen terhadap diri teman-teman sendiri, minimal bangun pagi. Bangun pagi terus dijadwalin dulu punya agenda kegiatan. Itu rumus yang pertama yang akan saya sampaikan, tidak akan rumus ke yang lain. Materinya mungkin sampai situ, ada yang ingin ditanyakan mungkin silakan.